Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada tanggal, terus habis itu bulan sama tahun kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu sistem subjek, di mana dokumen itu dikelompokkan berdasarkan topiknya atau subjeknya. Biasanya contohnya kayak ada di bagian personalia, keuangan, lalu ada di bagian SDM seperti itu. Oke, next. Langkah-langkah dalam pengelolaan arsip. Yang pertama itu tentunya kita harus menyiapkan dokumennya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, menentukan sistem yang digunakan, mau pakai sistem subjek, abjad, atau tanggal. Lalu yang ketiga, berikan label pada dokumen. Yang keempat, diurutkan dokumen sesuai dengan sistem yang dipakai. Dan yang terakhir, nanti dimasukkan ke dalam partner. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum, Ibu. Sudah paham semua ya berarti? Sudah. Oke, kalau gitu kita langsung praktek dulu nih buat pengelolaan arsipnya. Mungkin Ibu di sini mau bagi jadi 3 kelompok. Dari teman-teman berhitung 1 sampai 3 ya. Nanti anak dengan nomor yang sama jadi dalam 1 kelompok. Oke, dimulai dari Mas Farhan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Oke, untuk kelompok 1 nanti bisa berkumpul di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakangnya. Silakan.
Nah, di sini kami mendapatkan tugas untuk menyusun surat berdasarkan sistem abjad seperti yang dijelaskan oleh Bu Putri tadi. Kalau sistem abjad itu berdasarkan huruf dari pengirim suratnya, ya, huruf depan dari pengirim suratnya. Nah, di dalamnya ini terdapat indeks. Kemudian di sampingnya ini ada file yang memisahnya itu, ya. Nah, di sini yang pertama itu ada huruf A. Kenapa huruf A? Karena di suratnya ini di huruf depannya itu ada PT Ahmad Utama. Nah, ini A ini menyimbolkan dari nama depan huruf perusahaan. Kemudian selanjutnya ada huruf B. Nah, di sini tuh melambangkan bahwa pengirim suratnya itu huruf pertamanya D, karena di sini dari CV Berkah Jaya. Nah, mungkin demikian presentasi dari kelompok 1. Apakah ada tanggapan dari kelompok lainnya? Baik, ada tanggapan dari kelompok 2? Bagaimana kalau ada dua nama dalam satu huruf awalnya? Contohnya ini jadi gitu. Baik, mungkin teman-teman dari kelompok 1 ada yang bisa membantu menjawab? Oke, saya izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Karena kami lihat dari huruf keduanya berani, karena huruf keduanya A, maka diletakkan di depan di gini. Jadi ibu tambahin ya teman-teman, betul banget apa kata Mbak Puspa. Jadi kalau semisal huruf depannya sama, semisal gini sama dari, itu kita lihat di huruf keduanya. Jadi I sama A kan lebih dulu A. Jadi yang di indeks terlebih dahulu itu yang dari baru gini, kayak gitu urutannya teman-teman. Dapat dipahami? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Dipersilakan untuk duduk. Kasih kelompok. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, usahakan untuk maju ke depan. Ya, silakan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sebelumnya saya Pak dari kelompok 2. Untuk penjelasannya dari kelompok kami sendiri itu dapat sistem tanggal. Nah, di sini yang pertama itu ada indeksnya, dan yang kedua ada sekatnya. Untuk sekatnya sendiri itu diurutin dari yang terbaru. Nah, yang paling lama itu di paling bawah. Kayak misal contoh di sini ada Januari. Nah, di sini kan bisa dilihat ya teman-teman semuanya, di sini untuk tanggal dari suratnya sendiri itu 15 Januari 2025. Nah, itu disampaikan di bulan Januari. Untuk selanjutnya di bulan Februari itu ada untuk tanggal suratnya. Saya bantu. Di bawah teman-teman semuanya untuk tanggalnya itu di tanggal 9 Februari 2025. Jadi untuk bulannya sendiri itu disusun dari bawah ke atas. Jadi dari bulan Januari sampai ke bulan Desember. Itu teman-teman semuanya. Apakah ada yang ditanyakan? Dari teman-teman kelompok 3 ada yang ingin menanyakan? Ingin bertanya Bu, kalau misal ada surat baru berarti akan ditaruh di atasnya, maksudnya sebelumnya atau sesudahnya? Oke. Buat teman-teman kelompok Sebelum dua. ibu yang menjawab, coba dari teman-teman kelompok 2. Ya. Dari sini kita dari kelompok yang kedua ingin jawab dari pertanyaan dari kelompok 3. Juga tanggalnya dulu Bu, kalau tanggalnya makin besar nanti di atas, tapi kalau makin kecil di bawah. Dimulai dari Januari di bawah tanggal 1 sampai 31, dilanjut ke Februari tanggal 1 sampai 29, begitu seterusnya sampai yang paling atas nanti tanggal 31 Desember. Apakah sudah menjawab? Oke, betul banget ya apa kata Mbak Gita tadi. Jadi untuk pengurutannya itu dari tanggal yang terkecil dulu, dari Januari itu paling bawah. Nanti semakin bertambah bulan, semakin di atas, semakin di atas, semakin di atas. Jadi Desember itu nantinya akan ada di atas sendiri seperti itu. Dapat dipahami teman-teman? Ya, Bu. Oke, terima kasih.
Nah, di sini kami mengelompokkan surat yang masuk menjadi 2 subjek, yaitu personalia dan juga keuangan. Dan untuk sebagai penandanya kami menggunakan pembatas di setiap subjeknya dengan warna yang berbeda, dan juga kami memberikan label untuk subjeknya. Di sini ada keuangan, di sini ada yang hijau ini untuk personalia. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk presentasinya dari kelompok 2. Dari kelompok 1 ada yang ingin menanggapi? Ya, silakan. Lalu waktu ada kelompok 1 itu bertanya, bagaimana kalian menentukan subjek kalau dokumen kan 1-2 topik, kayak contohnya tuh seperti surat pengajuan anggaran pemilihan karyawan itu, gimana kalian menentukan subjeknya? Oke, pertanyaan yang sangat keren ya. Bisa dibantu jawab dulu dari kelompok 3? Ya. Jadi menanggapi Ibu, yang pertama kami diskusikan lalu pilih subjek yang lebih dominan. Kayak kalau di contohnya tadi surat pengajuan anggaran pelatihan karyawan, kami akan mengelompokkannya di dalam subjek keuangan karena lebih dominan ke pengajuan anggarannya. Walaupun nantinya anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan karyawan. Apakah sudah menjawab? Gimana dari kelompok 2? Sudah. Ya. Betul banget ya apa kata Mbak Piski tadi. Jadi itu untuk pengelompokannya kalau misal dia satu surat bisa ada di 2 subjek nih. Nanti kita lihat suratnya dibaca dulu. Itu lebih dominan kemana sih? Nanti itu ditaruh di subjek yang lebih dominan seperti itu. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Silakan berduduk kembali. Oke, kita kasih applause dulu buat semua kelompok yang udah belajar hari ini. Keren-keren banget ya teman-teman. Terutama tadi yang tanya-tanya pertanyaannya sangat kritis semua. Keren. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Belum ada ya. Kalau nggak ada yang tanya, ibu nih yang tanya. Nah, menurut kalian apa sih hal pelajaran baru yang kalian dapat dari hari ini? Saya Bu, Oke, Mbak Gita. pelajaran yang bisa saya dapat dari pelajaran ini itu kalau dokumen baik penting maupun tak penting, kalau tidak dihasilkan dengan baik, tidak dengan rapi, itu bisa menyusahkan kita sendiri yang mempunyai kepentingan dengan hasil tersebut. Ya, betul. Jadi kalau dokumen yang nggak kita tata secara rapi nanti bakal nyusahin kita sendiri ya teman-teman. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan Mas Evan. Dari pembelajaran yang sudah dijelaskan itu saya jadi tahu mengenai tentang cara-cara membedakan mulai dari abjad, dari aspek kerja yang baru untuk dari sistem tanggal sendiri dari bulan Januari hingga sampai Desember atau untuk sistem subjek di mana tetap waktu personalitas. Ya, betul banget. Jadi alhamdulillahnya kita hari ini juga dapat mempelajari hal baru, ilmu baru juga ya teman-teman. Nah, Ibu minta tolong teman-teman, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini secara bersama-sama. Kita hari ini udah belajar tentang apa aja teman-teman? Tentang mengasihkan dengan sistem abjad, dengan sistem tanggal, subjek. Ya, betul banget. Kita hari ini udah belajar tentang sistem pengarsipan secara manual dari sistem abjad, tanggal, dan sistem subjek. Oke. Nah, untuk minggu depan kita akan belajar mengenai sistem surat digital yang tentunya juga bakal seru. Jadi teman-teman jangan lupa belajar untuk minggu depan
Kalau tidak